Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cepi Supriyadi. Hari ini bahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai KSP. Apa itu KSP? KSP yaitu singkatan dari Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, jadi buat Bapak Ibu ataupun rekan-rekan semua yang belum tahu bahwa di setiap sekolah itu, setiap angkatannya kita harus memiliki kurikulum atau KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Nah, acuannya yaitu dari Kurikulum Nasional atau Kurikulum Merdeka. Setelah adanya Kurikulum Merdeka, maka di sekolah kita harus mempunyai acuan tersendiri atau yang dinamakan KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Kalau dulu namanya itu KOSP, sebelumnya lagi namanya itu masih ada HTSP ya. Kalau di dulu itu namanya berbeda-beda sampai sekarang yang terbaru itu dinamakan KSP, Kurikulum Satuan Pendidikan. Untuk apa ini dibuat? Nah, tujuannya adalah sebagai pedoman atau acuan aturan. Jadi semua guru, semua siswa, semua warga sekolah itu harus mengacu kepada KSP atau Kurikulum Satuan Pendidikan. Misal, ketika di sekolah tersebut ingin adanya ekstrakurikuler apa, nah itu akan nanti yang aturannya itu kekuatan hukumnya itu akan disimpan di KSP. Atau di sekolah ini mata pelajarannya apa saja itu adanya di KSP. Nah, itu mungkin dasarnya ya. Lalu apa aja sih yang ada di dalam KSP itu, bahasannya apa saja yang dibahas? Oke, kita akan bahas apa saja yang ada di dalam KSP. Ya, langkah yang harus disusun di dalam KSP itu harus mengetahui ya, atau kita itu sebagai manajemen sekolah atau pihak sekolah, pak sekolah, wakil kepala sekolah harus mampu menganalisis karakteristik satuan pendidikan. Nah, seperti apa analisis karakter satuan pendidikan itu? Wah, ini yang berat sekali. Contohnya analisis dari peserta didik, analisis dari guru, analisis dari jurusan. Itu semua harus dilakukan oleh tim penyusun KSP ini. Sekolah ini misalkan berada di mana dan potensinya seperti apa. Nah, kenapa sekolah ini didirikan? Visi misinya seperti apa? Itu semua harus dianalisis terlebih dahulu dan dituangkan di dalam KSP. Nah, selain itu, misalkan di wilayahnya itu potensinya apa yang kuat, budayanya seperti apa, dan nanti untuk kedepannya kerja atau lulusannya bisa kerja seperti apa, itu juga harus dari awal kita analisis ya. Perangkatan misalkan tahun 2024-2025, nah kita buat satu KSP, mana nih acuannya, ke Kurikulum Merdeka atau ke Kurikulum 13. Nah, masuk lagi sekarang di 2025 ada lagi K10 yang baru, misalnya kalau SMK. Berarti kita juga harus membuat KSP baru untuk angkatan yang baru, dan kita harus analisis lagi setiap tahunnya. Itu yang mungkin menjadi titik awal pembuatan KSP itu, jadi analisis semua elemen, semua aspek kita wajib menganalisisnya. Kemudian setelah kita menganalisis, kita juga harus merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, kadang-kadang sekolah itu hanya sebagai slogan saja, hanya menempelkan visi, misi itu sebagai syarat prasyarat. Sebetulnya visi, misi ini kita harus rumuskan untuk apa? Agar sekolah tersebut tujuannya terarah dan apa yang ingin dicapai, yang jelas mencerdaskan untuk siswa-siswi kita ya. Tetapi di balik itu kita harus punya rincian detail dari visi misi
strateginya seperti apa, tujuannya mau kemana sekolah tersebut. Dan visi misi ini biasanya dirumuskan selama 4 tahun sekali. Karena kalau sudah 4 tahun, apakah boleh diganti visi misinya atau ada yang mau ditambahkan. Nah, itu biasanya 4 tahun sekali harus ada pergantian visi misi dan tujuan sekolah. Ya, yang kedua barusan itu merupakan analisisnya jangka panjang. Visi misi dan analisis karakter pendidikan itu biasanya untuk jangka 4 tahun. Nah, lalu ada nih di dalam KSP juga yang jangka pendek yang harus setiap tahun dirumuskan oleh pihak sekolah. Yang pertama yang di jangka pendek itu ada pengorganisasian pembelajaran. Nah, di sekolah tidak serta-merta kita bisa menerapkan mapel apa aja yang ingin sekolah berikan kepada siswa-siswinya. Kemudian selain itu, misalkan ada kegiatan P5 seperti sekarang, itu serta-merta silahkan ya seperti itu, karena ada acuannya dari pemerintah, yaitu namanya spektrum kurikulum. Nah, spektrum kurikulum itu biasanya ada perubahan setiap setahun sekali, tetapi ada juga yang kadang tidak berubah tahunnya. Nah, kita itu sebelum mulai pembelajaran harus menunggu spektrum kurikulum dari pemerintah dulu. Tidak bisa kita merumuskan guru ini mengajar ini berapa jam pelajaran, tidak bisa sebelum spektrumnya itu turun dari pemerintah. Jadi itulah proses yang harus dihadapi oleh sekolah dalam merumuskan mata pelajaran dan merumuskan berapa jamnya kita harus belajar di sekolah, yaitu dari pemerintah juga, dari spektrum kurikulum, baik itu swasta negeri, semua SD, SMP, SMA, semua mengacu kepada spektrum kurikulum itu untuk pengorganisasian pembelajaran. Dan di pengorganisasian pembelajaran juga itu kalau sekarang capaian pembelajarannya sudah ditentukan juga dari pemerintah, tinggal kita menyesuaikan apakah ini layak diterapkan di sekolah kita. Kalau tidak, misalkan apa nih tujuannya yang harus kita tambahkan di capaian pembelajarannya, yang nanti dirubah jadi tujuan pembelajaran dan jadi TPAU tujuan pembelajaran. Nah, dari pengorganisan pembelajaran tersebut barulah lari ke CPATP. Nah, apa itu CPATP? Capaian pembelajaran itu ada rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh sekolah selama 1 tahun. Mau seperti apa nih materi yang diberikan, tujuan materinya seperti apa, dan peserta didik penilaiannya itu seperti apa, dan nanti keberhasilannya itu seperti apa. Itu harus direncanakan dari awal, ya. Dari awal tahun ini direncanakan oleh para guru. Makanya suka banyak administrasi guru itu berat, ya itu karena memang dari awal kita ketika waktunya libur gak ada libur, tetapi merencanakan pembelajaran. Dan wow, luar biasa ya, sangat banyak sekali. Nah, ini mungkin ada contoh modul aja, contohnya seperti ini. Memang ini tipis karena ini saya sesuaikan. Ini hanya misalkan untuk satu pertemuan itu satu modul seperti ini, dan kita dihitung dalam 1 tahun itu berapa kali pertemuan, berapa semester, dan berapa modul yang kita buat. Dan kita juga menentukan berapa jamnya. Jangan sampai kita kekurangan dan kelebihan jam sehingga tidak tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam KSP juga ada pendampingan evaluasi. Nah, pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional itu harus diterapkan atau disimpan di dalam KSP supaya setiap tahunnya kita mengevaluasi apa kekurangan sekolah. Dan untuk pengembangan profesional itu biasanya untuk guru, supaya gurunya semakin profesional ke depannya harus seperti apa. Nah, itu juga harus dicantumkan di dalam KSP dan harus mengikuti apa pelatihannya seperti apa. Atau juga kalau yang belum PPG mungkin harus mengikuti PPG supaya tersertifikasi. Nah, itulah mungkin sedikit dasar yang harus kita ketahui mengenai KSP. Barangkali ada yang belum tahu mengenai KSP, saya share dasarnya apa itu KSP dan seperti apa sekolah harus memiliki KSP.
sebagai acuan pedoman dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang ada di sekolah. Kalau lebih detailnya mungkin cara pembuatannya nanti silahkan di kolom komentar, kalau yang membutuhkan nanti saya akan buatkan. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.